Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Masih dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga anak-anak tetap semangat ya. Tetap semangat walaupun masih keadaan pandemik seperti ini. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pagi hari ini pelajaran tematik yaitu tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 3 bersatu kita teguh, pembelajaran yang ketiga. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kemarin pelajarannya tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Hal apa yang kita ketahui tentang pahlawan-pahlawan kita dalam mempersatukan atau dalam mempertahankan kemerdekaan ini? Seperti halnya saat ini kita masih melihat para tokoh-tokoh kita berjuang bukan untuk melawan penjajah, melainkan mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih ini. Anak-anakku sekalian, kita melihat bendera kita berwarna apa ya? Merah putih. Itu sangsaka merah putih banyak mengandung arti, yaitu sangsaka merah putih adalah sebutan untuk bendera nasional Indonesia. Merah artinya apa? Berani, putih artinya suci. Keduanya sangat penting, saling melengkapi. Bendera merah putih atau sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1945. Bahan bendera merah putih adalah kain katun Jepang dengan ukuran 276 kali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai 1968, bendera sangsaka merah putih hanya dikibarkan setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Karena usia bendera yang sudah tua, maka pemerintah membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 kali 200 cm. Bendera sangsaka merah putih akhirnya disimpan di Museum Nasional. Nah, itulah sejarah bendera kita. Sekarang anak-anak sekalian, kita mengenal tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaatnya banyak bagi kehidupan manusia. Seperti misalkan tumbuhan dari daun sampai ke akar dimanfaatkan oleh manusia. Hewan pun sama, dari bulu sampai tulang pun dimanfaatkan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan memberikan manfaat bagi manusia, namun kadang-kadang tidak diimbangi dengan sikap yang baik oleh manusia itu sendiri, yang menyebabkan hewan dan tumbuhan terancam punah. Karena apa? Karena sikap manusia yang tidak baik ya terhadap makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Sikap apa yang tidak baik yang dilakukan oleh manusia itu? Contohnya, melakukan pemburuan atau penangkapan ikan dengan pukat harimau. Jelas kadang-kadang sudah dilarang, padahal dilarang oleh pemerintah, tapi masih ada manusia yang tidak bertanggung jawab, ya, menggunakan menangkap ikan dengan pukat harimau. Nah, yang kedua, melakukan penebangan atau penggundulan pohon di hutan.
Mengakibatkan apa penggundulan hutan itu? Kalau musim penghujan jadi banjir karena tidak ada resapan air tanah. Tanah longsor karena tidak ada yang menahannya, dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya tumbuhan saja, ya, hewan-hewan pun kehilangan tempat tinggal karena apa? Hutannya digundulin atau ditebang sembarangan. Ya, yang rugi siapa? Sebenarnya yang rugi juga manusia itu sendiri. Karena sikapnya tidak baik, kita akhirnya rugi tanpa disadari seperti itu. Yang ketiga, melakukan pemburuan liar di hutan yang tidak terkendali. Nah, ini juga sebenarnya dilarang oleh pemerintah memburu hewan yang ada di hutan, seperti kadang-kadang harimau hampir punah karena apa? Diburu oleh liar. Orang-orang tidak bertanggung jawab, diambil kulitnya dan lain sebagainya, dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Akhirnya hewan-hewan itu menjadi langka. Maka dari itu, melestarikan makhluk hidup itu menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, supaya apa? Supaya kehidupan manusia tetap sejahtera, hidup bahagia, ya. Sama hewan pun perlu dilindungi, tumbuhan pun sama. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kita bisa menghimbau saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk melestarikan hewan dan tumbuhan dengan cara membuat poster. Poster adalah apa sih poster itu? Poster adalah media yang bertujuan untuk memberikan informasi atau himbauan kepada pembacanya. Jadi mungkin kalau kita membuat poster dengan selokan-selokan yang misalkan jangan kau bunuh aku, gambarnya gajah dan sebagainya, mungkin orang oh iya tidak akan memburu gajah dan lain sebagainya. Itulah anak-anakku sekalian, pelestarian hewan dan tumbuhan supaya hidup kita sejahtera. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mengerti dan memahaminya. Kalau sudah mengerti, silakan kerjakan tugas berikut halaman 64-67. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.